Jadi ada perlakuan, ada banyak ciri-cirinya ya, ada perlakuan yang adil, ada saya senang sekali menggunakan 3 kategori Andrian Bernner. Ya, kalau kita baca bukunya Andrian Bernner, dia bicara soal kategori negara hukum itu ada elemen proseduralnya, ada elemen substantifnya, dan ada elemen mekanisme kontrolnya. Ya, jadi ada 3 kalau bahasanya Bernner. Kalau elemen prosedural itu adalah pemerintah berdasarkan hukum, tindakan negara harus tunduk pada hukum, legalitas formal itu ada, demokrasi itu ada ya secara prosedural, maksudnya secara pilih pemilu dan lain-lain sebagainya. Ciri demokrasi itu menjadi ciri penting, termasuk dalam sistem presidensil misalnya, karena presiden itu juga adalah wakil rakyat dalam sistem presidensil. Kenapa? Karena dia dipilih dalam sistem pemilu tersendiri. Itu sebabnya dalam sistem presidensil ada 2 kali pemilu. Ya, berbeda dengan sistem parlementer yang hanya 1 kali pemilu. Ketika melahirkan parlemen, maka kemudian dia akan melahirkan perdana menteri. Berbeda dengan sistem presidensil, kuasa rakyat dikasihin langsung kepada presiden dan DPR. Ini penting ya untuk menggambarkan nanti bagaimana kita melihat kondisi negara hukum dan otoritarianisme. Elemen substantif kata Bernner itu bicara soal subordinasi ya, hukum, jadi semua itu berada di bawah hukum, perlindungan hak asasinya ada, jadi ada kesetaraan, ada kebebasan berpendapat, ada pemajuan hak asasi, dan ada perlindungan terhadap hak kelompok, termasuk kelompok minoritas barangkali ya, bahkan termasuk menggunakan konsepsi-konsepsi positive discrimination ya. Jadi itu pasti ada. Dalam elemen yang ketiga kata Bernner itu adalah Andrian Bernner itu adalah mekanisme kontrol. Jadi mekanisme kontrol itu harus menciptakan lembaga-lembaga yang akan bisa mengontrol, lembaga-lembaga yang juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga elemen negara hukum. Misalnya kalau kita bicara soal ciri negara hukum, kan ada namanya kebebasan pemilu yang adil, maka kemudian melahirkan kelembagaan yang namanya KPU. Ada namanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri, melahirkan yang namanya Komisi Yudisial. Ada namanya penghargaan terhadap hak asasi, melahirkan yang dimaksud Komnas HAM, dan lain-lain sebagainya. Kira-kira begitu. Itu pengantar sederhana untuk mengatakan ada konstruksi yang harus kita lihat secara historik, ya, konseptual tadi yang ditawarkan oleh Pak Is, dan saya mencoba menambahkan dengan melihatnya konsepsi relasi dengan hukum dan lain-lain sebagainya, serta konstruksi negara hukum itu sendiri atau rule of law itu sendiri. Bahwa negara hukum dan rule of law berbeda, itu nanti kita bicarakan saja. Nah, ada menarik untuk melihat otoritarianisme. Jadi ketika standar-standar hukum itu mulai berlaku, tadi 3 prosedural, lalu kemudian substantif dan mekanisme kontrol, awalnya itu ada negara di mana mereka melakukan gerakan yang bersifat otoritarian. Otoritarian itu ya sederhananya begini, kalau kita baca misalnya Maria Ottawa ya, Maria Ottawa itu bukunya tahun 2003. Dia bicara banyak soal dari ketentuan ciri, substansi, dan mekanisme kontrol itu, praktik otoriter itu adalah menyabot. Jadi adalah semacam sabotase terhadap 3 prinsip kolektif itu. Jadi otoritarianisme awalnya sebagai konsep dasar itu adalah menyabotase prinsip-prinsip yang kita bicarakan. Ya, ada yang secara kasar semuanya, ya, 3 mulai dari mekanisme proseduralnya, mekanisme substansinya, sampai lembaga kontrolnya, itu secara kasar kalau tidak dibuat, maka kemudian tidak ada, tidak disediakan, dan lain-lain sebagainya. Dan rezim otoriter itu cenderung punya dia putus tuh yang namanya konsep-konsep prosedural, substansi, dan itu dipaksakan adanya. Nah, gelombang demokratisasi yang dibahasakan oleh Pak Is tadi itu terjadi di tahun 90-an.
ya ditandai sebenarnya gagalnya demokrasi, gagalnya model komunisme Soviet, ya, mulai menurunnya Soviet, pecahnya Soviet, lalu kemudian mulai menguatnya demokrasi, itu membuat semacam gelombang demokratisasi gelombang ketiga, yang kemudian mendorong terjadi perubahan besar di begitu banyak negara, dan melahirkan konstruksi baru, termasuk menguatkan kembali 3 prinsip negara hukum tadi yang saya bicarakan. Jadi selain secara proseduralnya menguat, substansinya menguat, lalu kemudian alat kontrolnya menguat. Ya, itu di berbagai negara yang khususnya mengalami transisi demokrasi. Apa itu transisi? Transisi itu adalah masa di antara keadaan otoriter yang lama, yang saya bilang tadi, itu lalu mereka jatuh dan mengalami perubahan menuju ke arah konsolidasi demokrasi. Kalau kita baca bukunya Juan Lins dan Guillermo O'Donnell. Jadi Juan Lins dan Guillermo O'Donnell itu bicara soal transisi demokrasi, walaupun praktiknya itu dia analisis praktik yang terjadi di Amerika Latin. Dia mengatakan bahwa ada semacam transisi, ya, dari negara yang demokrat, yang negara otoriter, itu mengalami satu kejatuhan, mengalami satu revolusi, mengalami hal-hal yang luar biasa seperti yang disampaikan beberapa oleh Pak Is tadi, itu kemudian melangkah mencoba menuju ke arah yang disebut dengan konsolidasi demokrasi atau democratic consolidation. Nah, problemnya adalah tidak semua negara yang mengalami perjalanan dari otoriter menuju ke arah konsolidasi demokrasi itu berakhir dengan happy ending. Nggak semua. Kenapa? Itu disebutkan oleh Juan Lins. Juan Lins menulis begini, di dalam perjalanan dari dari otoriter menuju ke arah demokrasi yang terkonsolidasi, itu dia sebutkan begini, dia mengatakan sebagai winding path, jadi semacam jalan yang berangin, jalan yang sangat berangin, jadi penuh angin itu, sehingga kadang-kadang membingungkan. Dalam bahasa Juan Lins, dia mengatakan kita berjalan terus ke depan nih, seakan-akan kita lurus ke depan, ya, menuju ke arah konsolidasi demokrasi, tetapi pada dasarnya bisa jadi kita mengalami kebingungan dan akhirnya kita berputar arah. Itu yang disebut dengan U-turn, putaran U. Kita mengalami putaran U. Dalam putaran U itu kan seakan-akan kita terus berjalan ke depan. Dalam sistem putaran U itu kan kita berjalan ke depan, tapi alih-alih kita menuju ke satu yang baru, sebenarnya kita mengalami putaran balik ke kondisi yang awal. Balik ke kondisi yang di belakang. Walaupun, kata Lins, dan ini banyak dituliskan oleh begitu banyak orang, tidak mungkin sama, ya, ciptaan baru otoritarianisme ketika kita mencoba menuju ke arah konsolidasi demokrasi ini tidak mungkin sama dengan otoritarianisme yang kita tinggalkan. Jadi kalau bahasa sederhananya, kita sudah meninggalkan otoritarianisme Soeharto misalnya, tidak mungkin kita kembali ke otoritarianisme Orde Baru atau Soeharto. Mustahil. Itu yang kemudian dibahasakan menjadi jangan-jangan ketika kita berjalan ke arah konsolidasi demokrasi, tapi kita mengalami putaran U-turn, kita balik ke kondisi otoritarianisme yang tidak sama dengan otoritarianisme lama, dan itulah yang disebut dengan neo-otoritarianism. Itulah yang disebut dengan neo-otoritarianism. Nah, cirinya bisa banyak sekali. Ada banyak model-model ciri-ciri neo-otoritarianisme. Ya. Salah satu begini, kalau bagi pandangan para ahli yang melihat secara mazhab kritis, ya, yang melihat ada begini, ada semacam pemaksaan
kapitalisme di dalamnya, maka dia akan mengatakan bahwa ya karakter neo-otoritarianisme itu adalah salah satu parameternya adalah ekonomi yang kapitalis dan dipaksa untuk liberalisasi atau berupayakan untuk meliberalisasikan apapun. Jadi peran, kan kita bisa paham ya, dalam konsep negara kapital dengan konsep negara yang liberal, dengan konsep negara yang lebih sosial, ya, saya tidak usah mengatakan komunisme, tapi saya ingin mengatakan bahwa catatan kaum kiri atau kaum kritis sebenarnya kan melihat bahwa tidak mustahil juga kita bicara soal kesamaan para individu ketika pada dasarnya terjadi kelas-kelas di masyarakat, kan? Dan itu yang membuat dia mengatakan bahwa ya salah satu cirinya adalah neo-otoritarianisme itu ketika apapun itu dibenarkan berdasarkan asas kapitalisme, liberalisme, dan lain-lain sebagainya. Seakan-akan semuanya dibenarkan. Jadi kalau kita lihat beberapa teori, misalnya Goff dan lain-lain sebagainya, itu kan mencurigai demokratisasi yang tadi saya sebut, gelombang ketiga. Karena demokratisasi ini memang kan dimulai dengan jatuhnya komunisme. Ini yang dicurigai sebagai alat ya mengubah negara-negara yang awalnya otoriter, kemudian konsolidasi demokrasi, tetapi alih-alih konsolidasi demokrasinya itu menjadi demokrasi milik people, tapi sebenarnya milik pasar. Itu kecurigaan pertama. Makanya banyak orang mengatakan otoritarianisme pemodal. Neo-otoritarianisme itu dia mengatakan apa? Oh iya, neo-otoritarianisme, tapi otoritarianisme ini adalah otoritarianisme para pemodal. Nah, di cabangnya itu nanti kita bisa bicarakan bagaimana kemudian berpengaruh yang namanya kaum oligarki. Bagaimana berpengaruh di cabang-cabang yang lebih bicara di tingkat level otoritarianisme secara perspektif kelas dan ekonomi. Ya. Nah, di perspektif hukum, ada juga yang membahasakan bahwa ketika kita berjalan ke arah konsolidasi demokrasi, tapi alih-alih kita balik putaran U, kita menuju ke arah neo-otoritarianisme, tetapi yang tercipta itu apa yang disebut dengan legalized authoritarianism. Legalized authoritarianism itu adalah otoritarianisme yang dilegalkan. Jadi, sabotase negara terhadap 3 prinsip yang saya sebut tadi itu, mulai dari prinsip formil, prinsip substantif, dan prinsip perlindungan, mekanisme kontrol, itu disabot oleh negara, tapi sabotannya itu bukan secara kekuasaan, tetapi menggunakan legalisasi. Prinsip menggunakan apa? Legislasi. Terjadi di mana misalnya kalau kita baca buku, salah satunya adalah kalau kita lihat misalnya terjadi di Mesir, kecurigaannya begitu. Dan terjadi di banyak negara, bahkan to some extent menurut saya pada faktanya terjadi di Indonesia. Ya, ketika apa? Disabotnya prinsip negara hukum itu dengan cara legalitas. Jadi dia ciptakan aturannya. Legalized authoritarianism. Jadi dia siapkan peraturannya, ya, seakan-akan itu legal, seakan-akan itu benar secara hukum, tapi pada dasarnya dia menyabot yang saya sebut dengan 3 prinsip tadi. Dia menyabot tiga prinsip tadi. Ya. Nah, di wilayah ini pecahannya pun bisa banyak. Kalau kita bicara soal konsep legalized authoritarianism, itu pecahannya bisa banyak. Salah satu pecahannya itu adalah apa? Ya, upaya untuk membenarkan apapun yang diinginkan oleh negara, dan itu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh publik. Jadi, semacam mutilasi terhadap publik partisipasi. Dan mohon maaf, belakangan ini kan agak meninggi dalam kasus Indonesia. Belakangan agak meninggi. Di mana
dalam berapa praktik legislasi itu lebih nampak keinginan pembentuk undang-undang dibanding keinginan publik di dalam. Saya sekarang mencontoh misalnya undang-undang KPK. Ya, saya sederhana sebenarnya kalau kita mau lihat parameter bagaimana partisipasi itu menjadi selective participation yang dipilih-pilih saja. Misalnya, kalau kita masih ingat, Presiden membatalkan pembahasan dan persetujuan RUU KUHP itu karena dia mengatakan dia mendengarkan demonstrasi dan masukan masyarakat. Padahal pada hari yang sama atau pada saat yang sama, hanya berbeda beberapa hari, ribuan dan ratusan ribu orang demonstrasi, bahkan ada banyak yang meninggal, menolak undang-undang KPK, tapi oleh Presiden tetap dilanjutkan. Pertanyaan saya ini, itu tuh, ya, sabotase terhadap partisipasi ini bentuknya bagaimana? Kok bisa terhadap RUU KUHP, public participation itu sangat meter, sangat dihitung, lalu kemudian Presiden mengatakan, saya tidak akan menandatangani, dan saya menunda, ya, saya tidak akan, jadi, kan itu sebenarnya RUU KUHP sudah pembahasan menuju ke pembahasan menuju persetujuan, tahap akhir sebenarnya menuju persetujuan, kalau kita masih ingat. Dan Presiden langsung menarik menterinya dan menolak melanjutkan. Padahal pada saat yang sama di jalan tol, legislasi, ini ada undang-undang KPK yang sedang berjalan lurus. Dan akhirnya terjadi. Nah, itu hanya ciri-ciri. Dan memang menurut saya agak menarik nih kita diskusikan kembali soal public participation dalam proses legislasi. Mas Is barangkali menarik juga nih kapan-kapan turunan dari pembicaraan otoritarianisme atau legalized otoritarianisme itu adalah sabotase terhadap public participation. Dan sejauh mana sih? Karena public participation ini akan berkorelasi dengan banyak hal. Termasuk misalnya pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi kan? Itu akan banyak nih cabang-cabangnya. Nanti barangkali saya bisa jelaskan secara lebih lebih detail di lain kesempatan. Nah, selain pendekatan ekonomi dan pendekatan yang bersifat hukum, ada lagi pendekatan yang melihat bahwa ada yang namanya neo-otoritarianisme yang bersifat sophisticated. Sophisticated ini adalah ketika mulus dua-duanya bergabung dalam sebuah negara, bisa 2 atau 3 ya, panjang nih kalau saya mau ceritakan varian-variannya, tapi berbagai varian itu gabung ke dalam sebuah negara sehingga dia menjadi sophisticated neo-authoritarianism. Ketika ya sabotasenya itu bukan hanya atas dasar perintah kapitalisme, bukan hanya sekedar atas dasar perintah liberalisme atau neoliberalisme, karena liberalisme itu kan tidak juga kita pandang buruk ya, ada juga hal-hal yang baik. Tidak sekedar perintah itu, tetapi bukan sekedar perintah kaum pemodal, tetapi juga berdasarkan itu tadi legalized. Jadi disahkan dengan peraturan-peraturan. Nah, menarik sebenarnya melihat Indonesia. Ya, saya sebenarnya pengantar pengertian, dan ini pengertian yang jadi yang rough, jadi kasar nih. Ini masih pengertian kasar ya. Kita tentu bisa membedakan ciri-ciri karakternya karena neo-authoritarianisme itu pembahasan yang belakangan kemudian naik betul. Ada banyak buku yang nanti saya bisa share untuk membicarakan secara lebih detail. Nah, praktik di Indonesia menurut saya sedikit banyak agak mengkhawatirkan. Ya, karena misalnya dalam proses legislasi terjadi pembajakan oleh siapa? Oleh partai politik. Padahal partai politik ini kita bayangkan dia menjadi elang penting dan sangat luar biasa untuk mengawal proses demokrasi dan negara hukum. Tapi pada dasar yang sama, dia yang membajaknya. Contohnya apa? Kasus Undang-Undang IKTP. Kasus Undang-Undang BI misalnya, yang ada begitu banyak anggota DPR masuk penjara, kasus Miranda Gultom. Pada saat yang sama misalnya, kebijakan negara dalam bentuk IKTP, atau kebijakan negara dalam bentuk hambalang. Ya.
Maka kalau kita bicarakan bahwa ada upaya sabotase dari wajah negara terhadap proses demokrasi dan penegakan negara hukum, pada faktanya ada. Ya, pada faktanya ada. Yang kedua, faktor yang tidak kalah pentingnya itu adalah menguatnya pemerintah. Saya mengamini betul apa yang disampaikan oleh Mas Kis. Salah satu karakter dari otoritarianisme atau neo-otoritarianisme itu adalah menguatnya peran negara. Ya, menguatnya peran-peran negara. Menguatnya peran-peran pemerintah. Dan sadar nggak sebenarnya kita ya, neo-otoritarianisme ini, betul kata Mas Is tadi, itu bisa diperberat dengan yang namanya pandemi. Kenapa? Karena kalau kita belajar pandemi di belahan dunia manapun, itu membengkak kewenangan kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu pasti. Kalau dalam sistem parlementer, maka parlemen dan perdana menteri itu menguat. Dalam sistem presidensil, presidennya akan menguat. Itu pasti terjadi di negara-negara yang mengalami doktrin negara dalam keadaan bahaya. Kalau kita baca, kita buka Undang-Undang Dasar kita, pasal 12, itu kan sebenarnya semacam cek kosong ya, buat presiden, yang cuma dituntunnya adalah harus dibuat undang-undangnya. Tapi once negara mengatakan keadaan bahaya, negara itu, pemerintah itu menjadi membengkak kewenangannya. Nah, sayangnya menurut saya dalam kasus pandemi itu tidak ditutup dengan mekanisme-mekanisme hukum yang standar. Saya mohon maaf, saya termasuk yang mengatakan sampai sekarang yang terjadi itu adalah negara sudah mengumumkan keadaan bahaya, pemerintah sudah mengambil alih begitu banyak hal, tetapi katup pengaman dalam bentuk hukum yang memadai itu belum ada. Coba Anda bayangkan ya, negara sudah mengumumkan dalam keadaan bahaya, ya. Negara sudah mengatakan iya, itu yang kemudian mendasari. Tapi sayangnya satu-satunya perpu yang keluar itu hanya perpu wilayah ekonomi. Padahal saya membayangkan paling tidak ada 2 atau 3 perpu yang dikeluarkan oleh presiden. Ya, begitu presiden menyatakan negara dalam keadaan bahaya, dan ini negara betul keadaan bahaya pandemi ya, dan bukan cuma negara Indonesia, hampir seluruh dunia. Kalau kita lihat parameter-parameter ekonomi, ini jangan-jangan mengulang apa yang sering orang sebut Great Depression kan di awal abad ke-20. Itu bisa mengekang, dan karenanya harusnya kebayangan saya ya, presiden mengeluarkan perpu pertama kali itu adalah untuk mengatakan COVID ini keadaan bahaya, dan karenanya kita harus mengubah undang-undang keadaan bahaya yang separuh atau 3/4 isinya itu tidak sesuai dengan kita. PNPS 59 itu. PNPS 59 itu masih ada lembaga-lembaga yang sekarang itu udah kita tidak punya. Kalau kita baca baik-baik PNPS 59, itu separuh sebagian besar itu. Dan PNPS 59 itu kalau kita lihat asbabun nuzul dan asbabul wurudnya, atau kira-kira penyebab kenapa dibuat, itu kan ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli. Dan Dekret 5 Juli itu, kenapa Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli? Menandai kegagalan demokrasi liberal di Indonesia, dianggap demokrasi liberal. Itu kan ditulis secara baik di disertasinya Pak Adnan Buyung Nasution. Tulis secara sangat baik, ya, beberapa faktor yang dia mengatakan ada peran militer di situ, ada kebencian militer terhadap demokrasi sipil, ada banyak faktor-faktor kenapa kemudian akhirnya Presiden mengeluarkan Dekret 5 Juli. Jadi posisi keadaan bahaya yang dibayangkan oleh Soekarno itu adalah gangguan terhadap doktrin yang dia yakini benar, karena memang kan dari tahun 50-an itu dia udah mulai melawan betul yang namanya melawan yang namanya demokrasi liberal Amerika kan. Itu sebabnya dia bangun poros dengan
Peking, dengan Moskow, dan itu makin mencurigakan buat Amerika, dan akhirnya kemudian dia mencoba dijatuhkan di tahun 65 menurut salah satu teori soal 65. Tetapi pada dasarnya kalau kita mau lihat keadaan PNPS 59 itu dikeluarkan bulan November 59, itu sebenarnya dalam kaitan merespon dengan Dekret 5 Juli. Keadaannya udah jauh berbeda. Bahayanya jauh berbeda ya dibanding dengan bahaya yang ada sekarang. Kalau kita lihat saja undang-undang bahaya itu kan sudah ada tuh, gambar-gambarnya sebenarnya sudah ada. Ada bahaya yang bisa disebabkan oleh bencana alam, ada bahaya yang bisa disebabkan oleh penyakit ya, undang-undang karantina kesehatan, wabah penyakit tahun 84, ada keadaan bahaya yang bisa disebabkan oleh konflik sosial, undang-undang konflik sosial, ada keadaan bahaya alam, non-alam, dan ada banyak sekali keadaan bahaya yang diciptakan. Kenapa kemudian parameter kita masih 59? Makanya saya bilang begini, kalau saya menjadi presiden, saya akan keluarkan perpu pertama kali itu untuk menyatakan apa? Semacam memperbaiki begitu banyak keadaan bahaya yang berbeda-beda itu tadi. Jadi meramunya menjadi satu petunjuk yang dasar. Baru kemudian yang perpu yang kedua, saya mengeluarkan perpu khusus untuk menangani COVID. Jadi perpu Bonggolan menangani COVID. Jadi di situ ada soal pelanggaran hak asasi yang mungkin akan terjadi, ya, sepanjang bukan non-derogative right, ya. Ada pelanggaran hak asasi, itu diatur tuh. Apa-apa yang mungkin dilakukan oleh pemerintah. Baru kemudian ada perpu yang mengatur soal ekonomi, perpu yang mengatur soal industri jasa keuangan, OJK, LPS, APBN, dan lain-lain sebagainya. Tapi saya ngelihat ini lebih didahulukan. Sehingga apa? Mohon maaf, dalam proses pandemi menurut saya, sebenarnya terjadi pelanggaran sistematis secara hukum, tetapi kita diamkan saja, karena seakan-akan pandemi membenarkan itu. Saya mengatakan begini, emang orang boleh dilarang untuk mudik? Enggak boleh dong. Harusnya dilarang dengan undang-undang loh. Karena pembatasan hak untuk untuk mudik menurut saya, hak untuk berkumpul dengan keluarga, melakukan pembatasan, berpindah tempat itu harusnya hak yang dibatasinya pakai undang-undang. Karena pembatasan hak asasi bisa aja dengan undang-undang. Orang masa dilarang oleh mudik? Orang buka toko itu dipaksa tutup, bahkan disiram. Dalam banyak kasus ya. Makanya ada posko pelaporan pelanggaran-pelanggaran itu kan terjadi banyak banget pelanggaran sekarang. Teman-teman Lokataru kan banyak betul memegang kasus-kasus pelanggaran itu. Termasuk saya melihat dalam masa pandemi ini terjadi pelanggaran-pelanggaran yang banyak terhadap kebebasan berekspresi. Mengkritik COVID, penanganan COVID bisa dibawa ke arah mana? Ya, karena memang ada tersedia undang-undang ITE. Nah, jadi selain tadi saya udah bilang bahwa terjadi memang praktik demokrasi yang memburuk oleh kebiasaan partai yang buruk. Ini panjang lagi kalau kita ceritain kenapa partai kebiasaan buruk ya, karena separuh persoalannya adalah ya karena pemilunya buruk, karena pembiayaan partai buruk, lain lagi nih wilayah yang harus kita jelaskan. Tapi yang kedua adalah kondisi pandemi mempercepat. Kondisi pandemi itu mendorong yang beginian itu menjadi jauh lebih cepat. Dan bukan cuma khas Indonesia. Itu terjadi di berbagai negara. Ya, di beberapa negara misalnya, itu mulai melarang sekarang penerbitan koran. Dengan alasan apa? Koran itu adalah paper, kertas, dan itu bisa melebarkan COVID. Banyak loh. Ya, pelarangan-pelarangan itu menuju ke arah pelarangan-pelarangan pembatasan berpendapat sudah menjadi tinggi. Yang kedua, yang ketiga, kalau kita lihat dalam konsep konstruksi kita, memang pada dasarnya terjadi peningkatan kegiatan kaum oligark. Kaum oligarki ini, saran saya baca bukunya Fedi Hadis dan bukunya Jeffrey Winters. Jeffrey Winters kebetulan adalah pembimbing saya. Nah, kira-kira begini, oligarki itu
Ya, agak mirip dengan oligarki yang digagas oleh Aristoteles, ya. Kepemimpinan yang dipegang oleh sebagian orang, untuk beberapa orang, untuk kepentingan beberapa orang itu saja. Nah, bagi kaum oligarki, kalau dalam bahasa Jeffrey Winters, sederhananya dia mengatakan begini. Kaum oligark ini bisnisnya itu adalah wealth defense industry. Jadi industri mempertahankan kekayaannya. Itu industri utama yang dipegang oleh kaum oligark. Dan biasanya mereka akan membeli kebijakan, mereka akan menyabot demokrasi dengan menggunakan kekuatan kapitalis. Nah, kalau oligarki di Indonesia ini kan bukan barang baru, udah lama, ya, dan ya mengalami perkembangan makin masif di zaman Orde Baru dengan segala tentakel oligarkinya, didukung oleh negara dengan doktrin ABG-nya, Abri Birokrasi dan Golkar. Itu kemudian jatuh di tahun 45, di tahun 98 maksud saya. Jatuh di tahun 98. Kalau kita baca Fedi Hadis, dia mengatakan masa keemasan Indonesia ditandai dengan runtuhnya oligarki, rusaknya relasi oligarki dengan kekuasaan, itu adalah ketika Soeharto mundur bulan Mei 98 sampai kira-kira Agustus 98. Makanya dia mengatakan zaman keemasan Indonesia harusnya mempercepat konsolidasi demokrasi itu adalah 3 bulan. Mei 98 hingga Desember hingga Agustus 98. Sayangnya Indonesia tidak menggunakan itu. Dan dalam bahasa Fedi Hadis mengatakan pasca Agustus 98 sudah terjadi oligarki yang terkonsolidatif. Mereka sudah kembali masuk ke dalam Indonesia, ya, dan menguasai tentakel-tentakel di dalam pemerintahan. Saya nggak usah ceritain lagi apa penyebabnya, ya, panjang lagi nih. Salah satunya barangkali orang bicara ya diaspora Partai Golkar, orang bilang gagalnya menghilangkan para pelanggar HAM di tentara misalnya, orang bilang ada banyak penyebab-penyebabnya. Tapi 98 oligarki itu sudah terkonsolidasi dan akhirnya mereka makin menguat karena bisnis ini adalah defense industry, dia mengubah juga wajahnya. Jadi jangan bayangkan dia hanya beli negara. Yang dia lakukan sekarang bukan lagi sekedar beli negara, yang dia beli aktor-aktor sipil. Yang dia beli bukan lagi cuma negara, masyarakat sipil dia beli. Jadi seakan-akan seringkali sekarang ya, menurut saya, makin rancu antara mana program oligarki dengan kaum non-oligarki. Kenapa? Karena yang membahasakan para kaum oligarki program-programnya itu adalah tokoh-tokoh masyarakat sipil sendiri. Itulah kehebatannya gitu. Ya. Menurut saya Fedi Hadis menarik sekali menceritakan bagaimana kasus Indonesia, bagaimana kemudian ada lokal-lokal oligark yang kemudian bertarung ke tingkat nasional. Hanya satu aja katanya menguntungkannya zaman sekarang. Bukan menguntungkannya ya. Pada satu sisi dianggap menguntungkan, di lain sisi merugikan. Kenapa? Kalau dulu oligarkinya itu adalah centralized, ya, karena berada di bawah Soeharto bisa mengontrolnya, centralized. Pasca 98 itu terjadi desentralisasi. Decentralized, jadi ya bukan desentralisasi dalam pengertian pemerintahan daerah ya, tapi dia terpencar-pencar. Jadi tidak lagi sentripetal, tapi menjadi sentrifugal. Gitu. Jadi kesana kemari. Oligarki lokal tercipta. Itu sebabnya pembajakan terhadap aturan hukum itu terjadi di banyak tempat. Nah, saya cuma ingin mengatakan 3 itu ya. Sebenarnya banyak faktor-faktor lain yang kita bisa bahasakan bahwa neo-otoritarianisme, misalnya kemampuan
kaum otoriter bekerja sama, termasuk pemimpin negara dengan oligarkinya ya, untuk menguasai jaringan teknokrasi, ahli-ahli teknokrasi, kapitalis lokal dan lain-lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat kemampuan dia untuk menyabot demokrasi itu sendiri. Makanya ada pertanyaan menarik yang sempat disampaikan kepada Fedi Hadis. Apakah demokrasi bisa menghilangkan oligarki? Saya pun skeptis. Enggak. Kenapa? Karena ada kemampuan ya kaum otoritarian, dan barangkali ini neonya otoritarian, untuk mengubah wajah dan menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Karena pemerintahan sekarang kan berbeda betul. Ini barangkali sebagian dibicarakan oleh Daniel Ziblatt dengan siapa nih? Matinya demokrasi ini? Stefan Levitsky dan Daniel Ziblatt. Ya, dia kan membahasakan bahwa dia sendiri tidak pernah membayangkan bagaimana demokrasi itu sendiri dibunuh dengan menggunakan cara-cara demokratis. Nah, cuma memang pasti kita bisa bayangkan dari 3 pembagian tadi, formal, substantif, dan prosedural kontrol, itu yang dia rusak 2 yang di bawahnya. Jadi yang di atasnya itu seakan-akan tetap ada, ya, seakan-akan tetap ada, tapi dia rusak. Jadi seakan-akan aja tetap ada, tapi pada saatnya dirusak sama dia. Dan sebenarnya terjadi di kita. Kita harus akui. Misalnya pemilu yang tertinggal itu adalah prosedural pemilunya, tapi substansinya kopong. Coba bayangkan, pemilu kita itu banyak sekali kecurangan, tinggi sekali kecurangan. Apalagi di masa pandemi kemarin. Kalau kita lihat, bantuan dana COVID itu hampir semua dipakai oleh petahana. Dan tidak ada satupun yang dibatalkan hanya itu. Padahal jelas ada pasal 73 yang mengatakan tidak boleh menggunakan anggaran pemerintahan. COVID itu seakan-akan membenarkan pemerintah bagi-bagi duit pas pada saat menjelang pilkada, demi bahkan dengan tanda gambar, tapi kemudian tidak terjadi pembatalan mereka hanya karena dikatakan ya COVID memang membutuhkan dana. Nah, apa yang saya mau sampaikan ya, saatnya menurut saya kita melakukan refleksi. Ya, saya mengatakan seharusnya kita refleksi. Jadi ini hypothetical sifatnya ya, jadi belum kesimpulan. Mungkin barangkali ada teman-teman di sini mau ngambil S2 atau S3 bisa mencoba hipotesa ini, mungkin mencoba diverifikasi untuk menjadi sebuah standar ilmu pengetahuan. 1, saya menduga jangan-jangan memang kita mungkin belum mencapai tahap neo-otoritarianisme persis sama derajatnya dengan yang terjadi di zaman Orde Baru. Jadi gini, ketika kita berjalan menuju ke arah konsolidasi demokrasi, kita mengalami kebukungan dan mengalami putaran U, ya. Di dalam putaran U ini ada yang disebut dengan keadaan pseudo demokrasi, demokrasi semu. Dan mungkin saya menduganya, ya, kita mengalami fase semu ini. Ditandai apa? Ya ditandai dengan demokrasinya, partisipasinya dibajak. Karena oligarki punya kemampuan untuk mengambil para teknokrat, para ahli, dan lain-lain sebagainya, itu sebabnya undang-undang kita seringkali sekarang terbajak. Publiknya hilang, yang ada itu hanya kepentingan para legislator, partai politik, dan para ahli yang membenarkan itu. Anda bisa baca di bukunya Ole Turnquist
dengan Ian Stokes, Rethinking of Popular Representation. Jadi dia bilang apa? Dalam kasus itu banyak terbajak legislasi itu banyak terbajak oleh dua kelompok, politisi dan para ahli. Tentu para ahlinya ini adalah para ahli yang kemudian terbajak oleh kaum oligarki, ya, terbajak menjadi orang yang pendapatnya barangkali dikorelasikan dengan pendapatan atau logikanya barangkali lurus dengan logistik, kira-kira begitu. Nah, mungkin itu. Jadi kita harus refleksi pertama, apakah Indonesia sekarang mengalami pseudo-demokrasi dan sedang berjalan bertahap menuju ke arah neo-otoritarianisme. Tentu ada banyak faktor yang harus kita bicarakan, ya. Tapi itu menjadi semacam penutup dari saya, semacam pertanyaan hipotetikal yang jangan-jangan harus kita buktikan. Apakah Indonesia sudah mengalami neo-otoritarianisme murni atau sedang mengalami konstruksi pseudo-demokrasi tetapi tengah melangkah berderap ke arah neo-otoritarianisme. Dan begitu kita mengalami neo-otoritarianisme, keadaan menjadi beda lagi. Ya. Pseudo-demokrasi itu saya gambarkan ada banyak sekali, termasuk pembajakan terhadap demokrasi, pembajakan terhadap ruang publik. Ya, ruang publik yang harusnya dimiliki oleh para netizen itu kemudian dibajak oleh para buzzer misalnya. Ya, para buzzer yang membajaknya, seakan-akan dukungan terhadap apa itu kemudian buzzer yang lantunkan di dunia di media sosial. Begitu juga partisipasi publiknya itu selected participation, partisipasi yang dipilih-pilih saja gitu untuk membenarkan. Jadi ada banyak sekali ciri, termasuk misalnya pemilunya ya mengalami apa yang disebut neo-feudalistik, ya. Kita kan agak lihat nih rezim-rezim keluarga udah mulai naik kan, mulai perpindahan dari istri kepada suami, suami kepada istri, anak kepada anak ini memiliki keterkaitan dengan pejabat apa, itu banyak sekali political dinasti mulai menguat. Nah, saya menduga jangan-jangan ini, tapi apapun itu hipotetis ini barangkali membutuhkan verifikasi. Sama dengan Pak Is, ini menjadi semacam pengantar ya untuk diskusi. Saya persilahkan kita bisa berdiskusi. Mohon maaf saya mungkin tepat jam 12 lebih sedikit saya pamit karena harus bersiap balik. Setidaknya saya sudah mengakui dosa saya ketika salah dengan memesan tiket untuk pulang dan saya sudah menggeser, tapi mudah-mudahan jam 12.20, 12.30 insya Allah saya masih bisa ngikut sampai situ. Atau terlepas sejauh mana dinamika diskusi kita. Mohon maaf, terkesan sporadis. Saya punya slide, tapi karena saya menggunakan handphone, nanti saya kirimkan saja slide-nya. Beberapa catatan, slide sederhana, 5-6 slide. Saya tutup di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal. Legalisasi otoritarianisme. Menarik. Ketika hukum yang digadang sebagai panglima nyatanya kerap menjadi kendaraan untuk meningkatkan nilai hukum itu sendiri.